Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya kali ini. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai pasar modal syariah. Kita mulai pembelajaran kita bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke produk-produk dari pasar modal syariah, karena kita akan belajarnya lebih ke praktik begitu ya, kita akan mengulang lagi apa yang dimaksud dengan pasar modal secara umum. Nah, pasar modal atau capital market secara umum merupakan pasar di mana di pasar tersebut terjadi pertemuan antara penjual instrumen keuangan jangka panjang dan pembelinya atau kita sebut juga sebagai investor, dan produknya itu bisa berupa surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Kemudian pasar modal juga memiliki peran sebagai sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi, misalnya pemerintah, atau juga sebagai sarana bagi kegiatan investasi gitu ya. Jadi ada dua peran di sini. Dan pasar modal sebagai fasilitator untuk mempertemukan antara pihak yang surplus dan pihak yang defisit. Nah, dalam pengertian pasar modal syariah sendiri, dari jenis kegiatan dan aktivitas di pasar modal secara umum nggak terlalu berbeda jauh dengan pasar modal umum, akan tetapi yang menjadi poin kritis di sini adalah seluruh kegiatan yang ada di pasar modal dipastikan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, begitu. Kemudian juga kemarin kita membahas mengenai suatu proses penyaringan gitu ya, bagaimana suatu saham itu disebut sebagai saham syariah. Kita sudah mempelajarinya di pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian peran dari pasar modal sendiri itu ada dua. Yang pertama, menyediakan sumber pembiayaan bagi perusahaan, dan yang kedua sebagai sarana bagi masyarakat untuk bisa berinvestasi melalui pembelian produk-produk keuangan seperti saham syariah, sukuk reksadana syariah, dan lain-lain. Kemudian pasar modal di sini berposisi sebagai intermediasi antara pihak yang surplus dengan pihak yang defisit. Pihak yang surplus dalam hal ini adalah individu-individu yang ingin menjadi investor, perusahaan-perusahaan yang ingin menempatkan dana mereka, maupun pemerintah. Kemudian defisit units di sini bisa dari perusahaan-perusahaan swasta maupun pemerintah. Kemudian aktivitas yang ada dalam pasar modal syariah diantaranya adalah investasi, kemudian manajemen aset dan konsultan finansial. Kemudian produk yang diperjualbelikan di pasar modal syariah diantaranya saham syariah, sukuk, reksadana syariah, dan juga beberapa instrumen lain. Tapi nanti kita akan membahas lebih kepada ketiga produk ini ya, yang lebih dikenal oleh masyarakat luas. Kemudian infrastrukturnya berupa otoritas jasa keuangan, adalah pihak-pihak yang mendukung terselenggaranya pasar modal syariah ya. Ada OJK, bursa efek, kemudian lembaga clearing, kustodian atau bank-bank yang berperan sebagai penampung dana dari investasi tersebut dan penyalur dananya, kemudian manajer investasi, perusahaan efek, dan lain-lain. Dari segi tata kelola, pasar modal syariah ini dijalankan berdasarkan peraturan-peraturan yang ada di sekuritas, pedoman-pedoman baik itu OJK maupun dari yang lain, dan peraturan jual beli. Kemudian 4 fungsi pasar modal. Yang pertama, untuk memfasilitasi masyarakat jika mereka ingin berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dan modalnya terjangkau, karena mulai dari Rp100.000, tidak seperti deposito yang mana itu mengharuskan di atas Rp100.000 ya. Jadi lebih memudahkan masyarakat untuk bisa berinvestasi. Kemudian yang kedua, memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh keuntungan tapi juga ada resikonya gitu. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi para pemegang saham untuk menjual sahamnya supaya bisa memenuhi likuiditas. Jadi kalau kita punya saham, pasar modal juga menjadi tempat kita untuk menjual saham kita supaya dibeli oleh investor yang lain. Kemudian yang keempat, memfasilitasi perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan usahanya. Gitu.
Kemudian ini adalah sejarah kelahiran pasar modal syariah Indonesia mulai dari tahun 1997 sampai 2014. Jadi reksadana syariah pertama itu dikeluarkan pada tahun 1997. Kemudian Jakarta Islamic Index sebagai suatu program indeksasi saham syariah di Indonesia itu pertama kali diluncurkan pada tahun 2000. Saat itu ada 30 saham syariah yang sudah diindeks dan berpotensi sebagai saham syariah yang paling liquid, dan jumlahnya ada berapa tadi? Ada 30 ya. Kemudian tahun 2002 diluncurkan sukuk dengan akad mudharabah pertama kali. Tahun 2006 keluar peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Saat itu OJK masih bernama Bapepam LK tentang pasar modal syariah ya. Kemudian 2007 daftar efek syariah juga pertama kali keluar, dan DES ini fungsinya adalah untuk membantu para investor atau para pelaku pasar dalam memilih saham syariah yang ingin mereka beli. Kemudian tahun 2008 keluar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Tahun 2011 ada indeksasi saham syariah yang kedua, yaitu ISSI, dan Syariah Online Trading System juga dikeluarkan, di mana perusahaan ekuitas itu memiliki syariah SOTS. Jadi nanti para investor bisa memantau pergerakan saham yang mana mereka berinvestasi di dalamnya melalui SOTS itu tadi. Nah, kemudian di ISSI ini adalah seluruh yang diindeks adalah seluruh saham syariah yang ada di Indonesia. Berbeda dengan JII tadi ya, yang hanya 30 saham syariah yang paling liquid. Kemudian di tahun 2013 BSM menjadi bank rekening dana nasabah syariah pertama. Jadi kalau kita mau menyalurkan dana kita atau menginvestasikan dana kita ke saham, nah kita harus punya rekening dana nasabah atau RDN. Kemudian di tahun 2014, Bank Panin Syariah menjadi emiten syariah di Bursa Efek Indonesia. Nah, ada dua lembaga yang penting yang mengatur penerapan prinsip syariah di pasar modal Indonesia. Yang pertama adalah DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Perannya adalah untuk menerbitkan fatwa-fatwa terkait dengan kegiatan investasi di pasar modal syariah Indonesia. Dan fatwa ini sifatnya juga selalu berkembang ya, karena transaksi itu juga semakin bervariasi. Nah, sehingga DSN MUI tetap selalu diperlukan dalam pasar modal syariah Indonesia. Kemudian Otoritas Jasa Keuangan inilah yang akan menerjemahkan atau mengonversi fatwa DSN MUI tadi ke dalam peraturan-peraturan yang sifatnya lebih baku dan bisa diterapkan secara lebih konkret di pasar modal syariah yang ada di Indonesia. Kemudian akad-akad yang dapat digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal Indonesia diantaranya ijarah, istisna, kafalah, mudharabah, musyarakah, dan wakalah. Sementara ini adalah struktur pasar modal di Indonesia. Jadi di puncaknya itu pasar modal syariah Indonesia diawasi oleh lembaga yang berwenang. Ya, apa lembaga yang berwenang itu? Ialah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kemudian di bawah OJK ada beberapa organisasi yang terkait dengan pasar modal syariah. Di antaranya Bursa Efek Indonesia, Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia. Nah, Kustodian Sentral Efek ini kita perlu membuat akun di KSEI sebelum kita bisa berinvestasi di pasar modal. Ya, baik itu dalam membeli reksadana syariah, sukuk maupun saham, kita harus punya akun di KSEI. Kemudian setelah itu adalah para pelaku, baik itu dari lembaga dan profesi penunjang, dari perusahaan efeknya, kemudian lembaga penunjang seperti bank kustodian dan lain-lain, profesi penunjang untuk dalam kegiatan kita berinvestasi seperti akuntan, konsultan hukum, notaris, pemodalnya bisa dari emiten atau dari reksadana, dan penilai harga efek. Ini adalah struktur dalam suatu pasar modal. Kemudian ini saham syariah, laporannya dalam kurun waktu 20 tahun, dari tahun 2000 sampai tahun 2020. Nah, di tahun 2020 ini kita mengalami suatu naik turun. Ya memang saham ini memang fluktuatif sekali ya. Jadi naik turunnya nih bisa dari 620, kemudian tahun depannya langsung naik jadi 1.105.897. Nah,
kemudian setelah itu ada turun lagi menjadi 428 dan naik lagi, kemudian naik lagi gitu. Nah, di Oktober 2020 ini ada 1928850, naik sebelumnya dari 1834, tetapi turun dari Januari 2020 2134. Nah, di bulan Februari saat yang terindikasi terkena COVID itu mulai teridentifikasi satu persatu, maka harga saham langsung turun ya. Jadi harga saham itu akan turun saat keadaan baik itu sosial maupun politik itu sedang dalam keadaan yang tidak pasti atau dalam keadaan yang tidak stabil, maka saham itu akan turun, sementara emas itu akan meningkat. Nah, jadi nanti teman-teman bisa pelajari hubungan antara saham itu akan meningkat dan saat saham meningkat, harga emas akan turun. Seperti sekarang ya, harga emas sedang turun dan saham sedang hijau-hijaunya. Tapi di sisi lain, kalau keadaan atau kondisi suatu perekonomian atau suatu sosial politik itu sedang tidak stabil, maka harga emas itu justru akan naik dan saham serta beberapa instrumen investasi justru akan menurun. Jadi kita bisa melihat di sini ada suatu perkembangan yang menuju ke arah positif ya, karena kapitalisasi pasar BI ini semakin membaik gitu. Ini menurut Jakarta Islamic Index. Nah, sementara ini menurut Indeks Saham Syariah Indonesia justru lebih besar ya kapitalisasi pasarnya, dan menurut Jakarta Islamic Index 70 juga lebih besar dibandingkan JII. Kenapa? Karena yang diindeks oleh JII adalah 30 besar saham syariah yang paling liquid di Indonesia. Sementara untuk ISSI ini ada sekitar 451 saham yang terindeks dan semuanya langsung didata. Kalau Jakarta Islamic Index 70, ini ada 70 saham syariah yang paling liquid di Indonesia. Jadi perbedaan dalam indeksasi ini adalah jumlah saham yang masuk ke dalam indeks gitu. Nah, semakin saham tersebut bisa masuk ke JII, maka saham tersebut semakin liquid dan semakin bagus ya. Oke, kemudian setelah itu ini adalah jumlah saham syariah dalam daftar efek syariah per Oktober 2020. Jadi daftar saham yang masuk dalam penghitungan ISSI periode September berjumlah 451 saham. Dari 451 saham ini, 30 sahamnya yang paling bagus dan paling liquid akan diindeks di Jakarta Islamic Index, dan 70 sahamnya akan diindeks di Jakarta Islamic Index 70. Kemudian per Oktober 2020 ini tentang sukuk ya. Sukuk ada 163 sukuk korporasi yang masih beredar. Total nilainya 31,89 triliun rupiah. Kemudian untuk reksadana syariah per Oktober 2020 ada sekitar 200-an lebih reksadana syariah, 280-an kalau tidak salah ya, nanti ada datanya di video yang kedua. Kemudian total asetnya ada 31,3 total asetnya ada 71,65 triliun. Kemudian ini perbandingan jumlah reksadana dari tahun ke tahun. Tadinya reksadana syariah di tahun 2010 ada 48, yang konvensional ada 564. Kemudian di Oktober 2020 reksadana syariah ini bertambah 200 reksadana menjadi 284. Sementara reksadana konvensional bertambah sekitar 1.400-an menjadi 1.928 reksadana konvensional. Nah, dan total reksadana di Oktober 2020 ada 2.212. Seperti itu. Kemudian ini adalah SOTS atau Syariah Online Trading System. Saat ini terdapat 18 anggota bursa yang sudah memiliki SOTS. Di antaranya Ekot Syariah, HOTS Syariah, Ismart, Ayatri Megah, Mos Syariah, Pos Syariah, Profits, Spot, dan lain-lain. Nah, teman-teman nanti kalau mau beli saham pasti akan install salah satu aplikasi dari sekian SOTS ini, atau kalau belum ada aplikasinya bisa diakses via website ya. Jadi nanti teman-teman bisa melihat pergerakan saham dari hari ke hari, bahkan dari jam ke jam, karena saham itu sifatnya fluktuatif. Peminatnya itu bisa jadi dari detik sekarang untuk ke 10 detik berikutnya, itu peminat satu saham itu bisa berbeda tipis atau bahkan berbeda jauh. Kemudian ini adalah pembagian instrumen investasi yang cocok berdasarkan profil risiko.
saya menyinggung di pertemuan sebelumnya ya mengenai pembagian profil risiko seseorang dalam berinvestasi. Jadi ditinjau dari toleransinya dalam menghadapi risiko, maka investasi dan toleransinya dalam dan harapannya dalam memperoleh keuntungan. Jadi toleransi terhadap risiko dan harapan untuk memperoleh keuntungan. Maka profil risiko dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah golongan yang mereka menginginkan low risk, mereka ingin risiko yang paling kecil, tapi imbasnya ya low return gitu, imbal hasil yang juga kecil. Nah, orang-orang yang memiliki prinsip hidup atau prinsip investasi seperti ini, maka mereka tergolong sebagai investor yang konservatif. Nah, untuk investor yang konservatif, maka instrumen investasi yang paling tepat bagi mereka adalah tabungan syariah, jadi tinggal menabung aja di bank, atau deposito syariah, setingkat lebih baik daripada menabung, yaitu mendepositokan uang. Tetapi ya, sebagaimana kita tahu, deposito itu kan ada jumlah minimum penyetoran deposito dan juga jangka waktu minimum untuk bisa mencairkan deposito kan. Kemudian reksadana syariah pasar uang ini juga cenderung aman untuk investor yang konservatif, sukuk negara dan juga emas ya. Kemudian untuk orang-orang yang mana menginginkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan yang dihasilkan dari tabungan, deposito, RDS, pasar uang, sukuk negara atau emas, maka mereka ya toleran sedikit lah dengan risiko, tapi mereka nggak mau risiko yang benar-benar bikin sport jantung gitu loh istilahnya. Jadi mereka tahu bahwa ya, kalau mereka ingin untung yang lebih tinggi daripada ditabung atau didepositokan, ya udah berarti mereka berhadapan dengan risiko yang juga lebih tinggi. Nah, itu adalah investor yang profil risikonya moderat. Dan instrumen investasi yang cocok untuk investor moderat ini ada reksadana syariah pendapatan tetap, reksadana syariah campuran, dan sukuk korporasi. Sementara untuk investor yang mereka berani ambil risiko ya, prinsip investasi mereka adalah high risk high return, maka mereka cocok sekali untuk mengambil instrumen investasi berupa reksadana syariah saham atau saham syariah. Kemudian pertama kita akan bahas mengenai reksadana syariah. Nah, reksadana syariah ini merupakan salah satu pilihan investasi bagi masyarakat modal yang mana mereka memiliki keterbatasan dalam hal waktu untuk mempelajari berbagai perusahaan atau mempelajari berbagai produk pasar modal. Mereka nggak punya banyak waktu untuk mempelajari itu semua, tapi mereka punya uangnya gitu. Nah, maka mereka bisa mempercayakan itu kepada seseorang atau suatu badan, suatu lembaga yang disebut sebagai manajer investasi. Jadi orang-orang yang mereka ingin investasi tapi mereka terkendala dengan waktu dan pengetahuan yang terbatas, maka mereka bisa mempercayakan dananya untuk dikelola oleh manajer investasi. Kemudian manajer investasi tersebut akan menempatkan dana dari investor tadi di bank kustodian, dan bank kustodian tersebut yang akan menyalurkan investasinya kepada perusahaan-perusahaan atau kepada surat berharga yang memang ditargetkan oleh investor. Gitu. Jadi investor nanti yang akan mengamanahi manajer investasi ini ya, atau mewakilkan. Jadi wahai manajer investasi nih, aku mau invest di reksadana syariah pendapatan tetap. Nah, maka setelah investor ini memberikan uang ke manajer investasi, oleh manajer investasi ini akan dibelikan beberapa sukuk korporasi dan sukuk negara. Nah, lebih jelasnya seperti ini. Kita akan belajar lebih detail mengenai jenis-jenis reksadana syariah. Jadi reksadana syariah itu dibagi menjadi 4. Ada reksadana syariah pendapatan uang untuk investor yang sangat konservatif, reksadana syariah pendapatan tetap untuk investor yang konservatif, reksadana syariah campuran untuk investor yang moderat, dan reksadana syariah saham untuk investor yang agresif. Nah, untuk RDSPU, 100% instrumennya akan ditempatkan di pasar uang. Jadi kalau kita beli RDSPU, seluruh dana kita ditempatkan di pasar uang. Ya, nah pasar uang itu adalah pasar di mana terjadi jual beli penyertaan modal, tapi dalam jangka waktu pendek. Jadi resikonya tidak terlalu besar, keuntungannya juga tidak terlalu besar. Nah, kemudian untuk RDSPT bagi investor yang konservatif, maka 20% dananya akan ditempatkan di pasar uang dan 80%-nya akan ditempatkan di instrumen sukuk atau obligasi syariah itu tadi, ya.
Kemudian reksadana syariah campuran, 20%-nya akan ditempatkan di pasar uang, 30%-nya sukuk, 50%-nya di saham syariah. Nah, maksimal untuk ditempatkan di saham syariah adalah 79%, jadi nggak boleh lebih dari 80%. Karena kalau sudah sampai 80%, maka itu akan cenderung cocok untuk investor yang agresif. Sementara investor yang agresif akan cocok di reksadana syariah saham. Ya, reksadana syariah saham itu 20%-nya dari pasar uang dan 80%-nya dari saham syariah. Kemudian untuk RDSPU, RDSPT, dan RDSC ini adalah untuk jangka pendek sampai jangka menengah ya investasinya. Jadi kalau misalkan invest di sini, teman-teman bisalah cek seminggu sekali atau bahkan sehari sekali bolehlah ngecek gitu. Tapi untuk reksadana syariah saham ini nggak usah ngecek setiap hari ya. Kenapa? Karena reksadana syariah saham ini adalah investasi untuk tujuan jangka panjang. Boleh dicek setelah sebulan, setelah setengah tahun, baru dicek biar apa? Biar teman-teman ini nggak sport jantung ya. Karena saham ini benar-benar fluktuatif, kecuali kalau memang ada berita yang membuat kayak perusahaan saya kok ruginya sekian banyak. Nah, itu perlu dicek habis itu untuk bisa diambil tindakan lebih lanjut apakah mau cut loss atau mau dipertahankan sahamnya. Kemudian untuk penyimpanan dana, ini ada sukuk retail, deposito, dan reksadana syariah. Untuk sukuk retail ini biasanya jangka waktunya sekitar 2 tahun atau 3 tahun. Kalau deposito itu minimum 1 bulan dan maksimum 24 bulan atau 2 tahun. Reksadana syariah ini nggak ada jangka waktunya ya, jadi bisa diambil kapanpun. Sementara untuk pajak atas hasil investasi yang paling besar adalah deposito, dan reksadana syariah ini tidak dikenai pajak. Kenapa? Karena sudah dikenai pajak waktu membeli instrumennya gitu. Nah, kemudian untuk keamanan dan imbal hasil, jadi yang paling kecil imbal hasilnya adalah deposito. Kemudian resikonya bisa dibilang kecil atau besar juga ya kalau deposito ini, karena hubungannya adalah dengan bank yang menjamin kita itu juga LPS gitu. Sementara LPS itu bisa mencairkan kalau banknya benar-benar udah bangkrut atau benar-benar udah nggak liquid lagi, baru kemudian LPS bisa mencairkan dana yang kita simpan di bank tersebut. Kalau misalkan kasusnya hanya kita aja ya nggak dicairkan sama LPS gitu kan. Itu resikonya di situ. Kemudian juga keuntungannya paling sedikit itu tadi ya. Kemudian untuk sukuk retail ini keamanannya lebih terjamin dibandingkan deposito dan reksadana syariah. Kenapa? Karena dijamin oleh pemerintah. Yang pinjam uang kita itu pemerintah, bukan bank dan bukan perusahaan gitu. Jadi lebih aman lah ya, karena pemerintah kan nggak mungkin bangkrut kecuali kalau memang ada kejadian luar biasa gitu sampai pemerintah bisa bangkrut dan nggak bisa mengembalikan pinjaman dari masyarakat gitu. Tapi kalau misalkan keadaan masih aman-aman aja, pemerintahan masih berjalan lancar, politik masih stabil, insya Allah akan aman bagi kita untuk menempatkan dana di sukuk retail. Resikonya paling kecil juga karena dijamin oleh pemerintah dan dibeli oleh pemerintah itu tadi ya. Jadi kita tuh dipinjam sama pemerintah uang kita itu kalau kita beli sukuk retail. Kemudian imbal hasilnya juga lebih besar daripada deposito. Jadi kalau dari saya pribadi, saya menyarankan untuk lebih kepada sukuk retail daripada deposito. Tapi juga perlu diperhatikan ya, karena sukuk retail ini jangka waktunya panjang, sekitar 2 tahun sampai 3 tahun. Daripada deposito kan bulanannya bisa diambil. Kemudian untuk reksadana syariah, imbal hasilnya bisa paling besar, resikonya paling besar karena tidak dijamin oleh pemerintah maupun LPS, tetapi memang sudah diawasi ketat oleh otoritas jasa keuangan. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan melanjutkan di video yang kedua mengenai sukuk dan juga saham syariah. Semoga bisa dipahami dan jangan lupa untuk melanjutkan menonton video yang kedua supaya penjelasannya bisa diselesaikan sampai akhir. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.